Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Mansur, NIT 18.1.09.007, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, semester 4, program studi perikanan tangkap Madya atau tingkat 2. Di sini saya membuat video tentang praktek perencanaan pelayaran dan sistem ialah International Association of Marine Aid to Navigation and Dictos Authorities. Langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu perencanaan pelayaran. Merencanakan pelayaran, penentuan posisi dan arah haluan kapal di zona pantai merupakan ilmu pengetahuan dasar bagi calon-calon pelaut agar sewaktu melakukan pelayaran telah memiliki ilmu yang berkenaan dengan pelayaran. Sebelum berlayar, ada baiknya kita membuat perencanaan pelayaran kapal itu sendiri yang akan membuat sistem kerja yang sudah terprogram dan rutenya sudah dimasukkan ke GPS, yaitu alat bantu navigasi. Penentuan posisi dan arah tujuan kapal bisa mengetahui sedini mungkin kapan kapal akan sampai tujuan dan berapa bahan bakar yang akan dipakai. Tapi perhitungkan juga kondisi cuaca di sekitarnya. Perencanaan pelayaran kapal adalah suatu ilmu menentukan posisi dan arah haluan kapal di zona pantai dan laut lepas. Ilmu ini baik untuk para calon-calon pelaut. Dalam garis besar, ilmu perencanaan pelayaran kapal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses pelayaran dari suatu tempat ke tempat tujuan akhir dengan aman, efisien, dan efektif, sehingga selamat sampai tujuan. Umumnya, sebelum kapal bertolak dari suatu pelabuhan, wajib membuat perencanaan pelayaran. Nahkoda dan perwira navigasi, biasanya Muallim 2, harus memastikan bahwa OPS 34 diisi sebelum kapal bertolak ke laut. Tanggung jawab nahkoda bertanggung jawab atas perencanaan pelayaran dan harus menunjuk Muallim 2 sebagai perwira navigasi yang harus memastikan dikajinya publikasi, berita dan laporan berikut untuk perencanaan pelayaran sebagai berikut. Pertama, petunjuk berlayar atau buku kepanduan bahari, daftar pasang surut, IMO ship routing, fax atau laporan cuaca, berita Navtex, daftar stasiun radio dan suar, serta isyarat kabut, kondisi kapal seperti syarat, trim, GM, dan stres. Pembelian peta, nahkoda bertanggung jawab untuk memesan tambahan peta dan atau publikasi yang dianggap perlu untuk dibawa di kapal guna keselamatan navigasi pada pelayaran tertentu. Regu anjungan, perencanaan pelayaran kapal akan melibatkan nahkoda, Muallim 1, Muallim 2, dan kepala kamar mesin. Tugas kepala kamar mesin harus menjelaskan tentang pemeliharaan yang direncanakan pada pelayaran tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja kapal, urutan perawatan yang dapat dilakukan di perairan tenang, tangki BBM yang akan digunakan, pemakaian BBM agar Muallim 1 dapat melakukan pengisian atau pengosongan balas sebagaimana mestinya. Nahkoda harus memastikan diisinya checklist keberangkatan sebelum kapal bertolak. Tugas Muallim 1 harus menjelaskan
menangani stabilitas, bending moment, kebutuhan balas, trim, dan syarat kapal yang akan dialami selama pelayaran. Tugas Malim 2 menjelaskan mengenai saran pemilihan jalur yang diperoleh dari ocean routing atau organisasi lainnya. Bahaya navigasi tertentu yang mungkin telah diterbitkan dalam berita pelaut terakhir atau peringatan setempat. Semua informasi penting lainnya yang akan bermanfaat bagi keselamatan navigasi. Petunjuk umum kapal dalam pelayaran. Nakoda harus memastikan hal-hal berikut. Tanggung jawab sebagai nakoda. 1. Dalam waktu 1 bulan bekerja di kapal, seluruh perwira telah memfamiliarisasi diri mereka atas petunjuk dan prosedur tetap yang ditetapkan dalam prosedur operasi kapal, keselamatan kapal, dan prosedur keadaan bahaya. Masuk yang kedua, yaitu sistem pelayaran ialah International Association of Marine Aid to Navigation and Lighthouse Authorities, atau biasa disebut dengan Asosiasi Otoritas Menara Suar Internasional, yaitu alat pembantu navigasi yang sangat penting bagi para navigator untuk memasuki wilayah perairan suatu pelabuhan. Pelampung suar adalah alat pembantu navigasi yang sangat penting bagi para navigator untuk memasuki wilayah perairan suatu pelabuhan. Selain tipe pelampung yang berbeda-beda, tiap-tiap negara menggunakan sistem pelampung yang berbeda juga. Sistem yang digunakan negara yang satu dengan negara yang lain juga berbeda dan mungkin dalam beberapa hal berlawanan. Ialah mendefinisikan mereka sebagai wilayah A dan wilayah B, atau region A dan region B. Untuk wilayah A, yaitu negaranya sebagian besar Eropa, Afrika, sebagian besar Asia, Oseania, serta Greenland. Untuk wilayah B, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Hawaii, dan Pulau Paskah. Macam-macam sistem ialah: yang pertama, sistem lateral. Pelampung yang menunjukkan arah sisi kanan dan kiri dari lambang kapal untuk menunjukkan sisi perairan yang aman dilayari oleh kapal-kapal. Sistem A region ini adalah yang digunakan kebanyakan negara maritim termasuk Indonesia. Contoh dari sistem region negara B yang menggunakan adalah Jepang. Yang kedua, sistem kardinal. Pelampung yang menunjukkan arah pelayaran yang harus diikuti adalah sisi sesuai mata angin: utara, selatan, timur, dan barat. Pelampung kardinal dilengkapi dengan pencahayaan putih tentang ritme khusus. Mereka adalah irama dasar yang bersinar, berkedip, atau berkedip cepat. Lampu yang berkedip didefinisikan sebagai cahaya sekitar 60 atau 50 kilatan per menit. Cepat berkedip 120 atau 100 berkedip per menit. Yang ketiga, Mars Indicating Isolated Dangers, memiliki warna hitam dengan sabuk merah horizontal. Dua bola hitam yang ditempatkan secara vertikal merupakan tanda tertinggi. Kelompok lampu kilat putih sedang diambil oleh cahaya untuk dua kilatan dalam kelompok tersebut. Yang keempat, Mars Indicating Safe Water, bahwa air dapat dilayari di sekitar Anda. Yang kelima, Special
Buies and Mark. Perhatian khusus, bahaya baru yang masih belum dituliskan dalam dokumen bahari mungkin harus ditunjukkan oleh tanda yang menduplikasi semua detail untuk identik dengan tanda fundamental. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan. Kalau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya masih pemula dalam hal mengedit YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah ajar dulu tu anak-anak. Ujian telah pun berakhir. Mari kita lihat sama ada markah kamu semua cukup untuk lulus ataupun tidak. Komander, inilah markah keseluruhan korang semua. Apa? Kita orang dapat 53 je? Aku dapat 56 markah. Terbaik. Markah kau lagi tinggi dari kita orang. Maaf, aku tak sengaja. Aku dapat. Yeay, lulus! Apa? Lulus? Bila masa kamu lulus, ha? Bukan atas 40% lulus ke lah mana? Atas 80% baru lulus. Apa? Perasan lulus. Jadi, kami semua gagal? Macam mana ni? Menghampakan. Korang semua akan diluluskan. Apa? Ya, betul. Betul lah. Tahniah semua. Tahniah. Dah lepas pukul 7 dah. Nasib baik. Kalau tak lepas ujian kental ni. Bila masa kamu lepas ujian kental tapas ni? Nak semana kata kami dah lulus ujian tadi. Tidak. Tadi itu bukan ujian kental. Apa? Tadi itu ialah ujian untuk melayakkan kamu duduki ujian kental. Jadi, kami belum ambil ujian kental ni. Belum. Ujian kental akan bermula esok pagi. Ada ujian lagi. Yelah, semana? Kamu tahu apa akibat kalau kamu gagal ujian? Là, il est cassé. Ça y est,